Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pelajaran ekonomi, Bapak ingin memberikan materi tentang sistem dan alat pembayaran di Indonesia. Kompetensi dasar tujuannya adalah untuk mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, agar kalian bisa terampil dalam menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kebutuhan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ingatkah kalian di semester 1 tentang perilaku ekonomi? Ada yang kalian kenal dengan circular flow. Yang pertama adalah RTK atau rumah tangga konsumen. Nah, ini adalah kegiatan para pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen berarti dengan adanya sumber daya manusia sebagai penyedia tenaga kerja. Ada juga yang dikenal dengan rumah tangga produsen atau disingkat dengan RTP. Berarti menyediakan untuk menghasilkan barang produksi yang dihasilkan yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian ada juga rumah tangga pemerintah yang mengatur kebijakan kegiatan para pelaku ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu adalah suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran. Kita lihat sistem pembayaran. 1. Pengertian bank sentral adalah bank yang berfungsi sebagai sirkulasi dan sebagai induk dari bank-bank lain atau banker of banks. Nah, Bank Indonesia ini adalah dikatakan sebagai bank sentral. Apa pengertiannya bank sentral? Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya, jadi berdasarkan kegiatannya, bank ini dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Oke. Dan bank sentral juga mempunyai fungsi untuk apa? Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindah sejumlah nilai uang dari suatu pihak ke pihak yang lain. Ya. Yang ketiga, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ini adalah dalam menjalankan mandat peran Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan, akses, dan perlindungan konsumen. Nah, itu adalah sistem pembayaran yang ada di negara kita. Kita lanjut. Ya, alat pembayaran. Alat pembayaran ini bermacam-macam. Yang pertama adalah alat pembayaran tunai. Pengertiannya adalah alat pembayaran tunai lebih banyak dipakai oleh masyarakat atau yang disebut dengan uang kartal. Ya, uang kartal itu berarti terdiri dari uang kertas dan uang logam. Oke, lanjut. Yang kedua,
alat pembayaran non-tunai. Pengertiannya adalah alat non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai di masyarakat. Kenyataannya, ini memperlihatkan bahwa kita jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank atau yang disingkat dengan LSP, baik dalam proses pengiriman dana dan penyelenggaraan, clearing, dan lain-lain. Yang ketiga, instrumen pembayaran non-tunai. Instrumen ini adalah perintah, ya, perintah pembayaran terhadap non-tunai. Nah, ada beberapa jenis pembayaran non-tunai. Yang pertama adalah kartu kredit. Ya. Yang kedua adalah cek. Yang ketiga adalah biliet giro. Nah, ini adalah pembayaran non tunai. Oke, nanti Bapak jelaskan satu persatu. Oke, ini adalah contoh dari kartu kredit, ya, yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Contoh dari bank kredit. Nah, ini adalah nomor kartu. Berarti bank memberikan kepada nasabah atau orang yang ditunjuk untuk, ya, mendanakan terhadap uang yang telah ditetapkan kepada pemegang kartu tersebut. Ini adalah nomor kartu, kemudian ini adalah nama orang, ini adalah tanggal pencetakan, kemudian ini adalah masa berlaku, ya, tanggal 12 tahun 2017, dan ini ada masa berlaku berarti bulan 12 sampai tahun 2022. Nah, yang di bawahnya ini tertera nama pemegang kartu, ya. Contoh yang kedua adalah cek tunai. Nah, kita lihat kebetulan ini adalah cek milik Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Kalau kita lihat di atas kanan, ya, di kanan atas itu ada nomor cek CB 725477, ya. Berarti ini cek merupakan surat perintah membayar kepada orang yang telah ditunjuk oleh pemilik cek tersebut, ya, yang disetujui oleh pihak bank. Ini atas penyerahan cek, ya, dibayarkan kepada, di sini berarti akan ditulis siapa nama yang akan mengambil, ataukah cash di sini atau disebutkan nama orangnya juga boleh, ya. Yang di bawahnya adalah uang sejumlah, berarti ini adalah terbilangnya. Umpama di sini 1.700.000.000 rupiah. Nah, di bawahnya baru nilai nominal, ya. Ini adalah tanda tangan pemilik cek tersebut. Berarti sudah dikuasakan, ya, diperintahkan atau merupakan instrumen untuk mencairkan cek tersebut kepada orang yang ditunjuk. Itulah yang dinamakan dengan cek. Oke, selanjutnya. Contoh yang ketiga adalah biliet giro, ya. Sama, ini Bapak ambil dari contoh biliet giro dari Bank Sentral Asia atau BCA, ya. Nomor sama, letaknya di atas, ya, bagian kanan. Nomor biliet giro nomor AC 483906. Ya, ini adalah merupakan satu nomor yang diberikan oleh pihak bank, ya. Diminta kepada saudara supaya pada tanggal 7 Januari 2009, artinya apa? Ini diperintahkan atau ada suatu instrumen untuk mencairkan pada tanggal 7, ya, pada tanggal 7. Sebesar berapa?
Di sini ada nilainya ya. Ada nilainya, nominalnya berapa? Contohnya adalah 2.389.500 ya. Di bawahnya adalah 2.389.500 rupiah ini terbilang. Apa perbedaan dengan cek? Kalau biliet giro ini tidak bisa dicairkan langsung, berarti harus melalui proses clearing, pemindah bukuan, pemindahan dana. Berarti nanti harus melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Ya, ada jangka waktu tertentu. Ya, tidak bisa diambil langsung tunai. Itulah perbedaan cek tunai dengan biliet giro. Ya. Oke. Kemudian tadi contoh uang kartal. Ya. Tadi uang kartal. Yang disebutkan di awal, uang kartal itu berarti terdiri dari uang logam. Ya, bisa dalam pecahan, bisa dalam 100 perak, 500, 1000, 2000, berapa? Ya, 1000. Kemudian uang dalam bentuk kertas, ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 2000, ya, ada yang 100, ada 50 dan 20.000. Nah, ini adalah contoh dari uang kartal. Oke. Kalau sudah jelas, Bapak ingin memberikan soal apa yang Bapak berikan tadi materinya. Di sini ada soal, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran? 2. Sebutkan macam-macam alat pembayaran tunai. 3. Sebutkan macam-macam alat pembayaran non-tunai. 4. Sebutkan syarat format cek. 5. Sebutkan syarat format biliet giro. Silakan kalian jawab. Hasilnya kalian foto, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Baiklah, cukup sekian. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat dan kita lanjutkan di materi berikutnya. Bapak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.